Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Nur Aini dengan NIM 22052777008. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pemanfaatan Internet of Things dalam sistem kesehatan. Apa itu Internet of Things? Menurut European Commission 2011, konsep dasar dan semantik disusun dengan dua kata, Internet dan Things, di mana Internet dapat dijelaskan sebagai jaringan di seluruh dunia dan jaringan komputer yang saling berhubungan. Berdasarkan protokol komunikasi standar dan yang ada seperti IP, Things adalah sebuah objek yang tidak bisa dikenali. Oleh karena itu, semantik Internet to Things berarti jaringan di seluruh dunia dari objek-objek yang saling berhubungan yang secara eksklusif dapat dialamatkan berdasarkan protokol komunikasi standar yang sudah ada. Dengan demikian, IoT dapat dianggap sebagai evolusi dan perkembangan jaringan internet dan dapat secara teoretis didefinisikan sebagai jaringan universal aktif yang digabungkan dengan kemampuan mengonfigurasi sendiri untuk protokol komunikasi interoperable, mengidentifikasi objek-objek, atribut, fisik, kepribadian, virtual, dan menggunakan antarmuka cerdas untuk mendukung jaringan informasi. Selanjutnya, IoT dalam bidang kesehatan. Bidang kesehatan mobile atau mHealth terus dikembangkan dan teknologi ini memungkinkan interaksi antar profesional kesehatan dengan pasien. Menggunakan perangkat mobile untuk mendukung keputusan medis oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Mobile health mencakup pemanfaatan perangkat yang mendukung implementasi health Internet of Things atau IoT seperti smartphone, tablet, komputer, laptop, dan perangkat elektronik pendukung, serta berbagai infrastruktur teknologi seperti 4G, Wi-Fi, Bluetooth. Aplikasi mobile health dikembangkan untuk berbagai halayak seperti profesional kesehatan pasien, manajer fasilitas kesehatan, dan lainnya. Sulit saat ini untuk membayangkan fasilitas kesehatan tanpa sistem informasi, karena perawatan kesehatan di seluruh dunia semakin kompleks, terutama dengan penanganan informasi kesehatan. Informasi kesehatan terdiri dari informasi terkait tindakan, media, atau administratif yang dicatat dalam bentuk apapun, yang dibuat atau diterima oleh penyedia layanan kesehatan, rencana perawatan kesehatan, otoritas kesehatan, masyarakat, dan lain-lain, atau berkaitan dengan kesehatan fisik, mental, atau kondisi seseorang. Pemberian perawatan kesehatan kepada individu atau pembayaran untuk penyediaan perawatan kesehatan kepada individu. Dengan IoT atau Internet of Things, jutaan perangkat jaringan mengirimkan informasi secara langsung satu sama lain, dan cloud membuatnya lebih mudah untuk mengumpulkan dan menganalisis beberapa aliran data secara lebih efisien. Ini membuka kemungkinan di berbagai industri, tetapi bisa dibilang janji terbesar yang ditawarkannya adalah di sektor perawatan kesehatan. IoT menawarkan kapasitas untuk secara dramatis meningkatkan kualitas perawatan, sementara pada saat yang sama sangat menurunkan biaya perawatan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan berbasis IoT dibuat berdasarkan alur proses pelayanan pada fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, rumah sakit atau puskesmas yang umum dilakukan di Indonesia dimulai dari proses pendaftaran pasien, proses antrian pasien, proses pelayanan kesehatan, proses antrian di apotik, proses pengambilan obat di apotik, hingga proses pembayaran di kasir. Selanjutnya, kebutuhan perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan IoT atau Internet of Things. Yang pertama ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Perangkat lunak terdiri dari printer. Perangkat lunak terdiri dari sistem operasi Windows,
ada web browser. Untuk perangkat keras ada server, router modern. Yang ketiga ada laptop atau komputer desktop. Yang keempat ada smart TV, monitor, speaker, dan printer. Selanjutnya, bagaimana IoT membantu perawatan kesehatan? Pertama, sensor cerdas secara akurat mengukur dan mengumpulkan data mentah pasien dan menyimpannya di cloud. Kemudian, algoritma AI dan ML menganalisis data yang dikumpulkan dan mengirimkannya ke praktisi dan perawat untuk ditinjau. Berdasarkan data, dokter memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan memberikan layanan kepada pasien secara real time. Sistem global yang terdiri dari sensor, microcontroller, dan perangkat komunikasi seluler membuat pemantauan kesehatan, diagnostis, dan perawatan menjadi nyaman dan lebih mudah diakses. Dengan bantuan IoT atau Internet of Things, penyediaan layanan kesehatan dapat memberikan layanan medis kepada orang-orang dengan biaya yang lebih rendah, membantu dalam pengelolaan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup pasien mereka. Dengan IoT, pasien dapat memantau kesehatannya secara proaktif, dokter memberikan layanan yang tepat waktu dan personal kepada pasien, rumah sakit dapat melacak aset, memantau staf, dan meningkatkan hasil kesehatan. Selanjutnya, contoh perangkat kesehatan IoT. Pertama ada pena insulin. Perangkat pemantauan glukosa IoT atau Internet of Things memiliki sensor tertanam yang terus memantau kadar gula darah dan mengirim data ke aplikasi smartphone khusus. Data dibagikan dengan dokter yang dapat mengawasi kadar glukosa darah. Yang kedua ada inhaler cerdas. Inhaler cerdas atau pintar memiliki sensor yang dapat memprediksi serangan asma berikutnya dan dalam kasus ketidakpatuhan mengirim peringatan kepada pasien dan mengingatkan mereka untuk minum obat. Beberapa model inhaler pintar yang canggih juga dapat memperingatkan penderita asma tentang peningkatan kadar serbuk sari atau polutan udara. Yang selanjutnya ada sensor otak. Sensor otak nirkabel memantau pola aktivitas otak untuk mendiagnosis dan mengelola gangguan otak. Sensor bioabsorbable ini ringan dan dapat dengan mudah mendeteksi input pengguna. Setelah perangkat melayani tujuannya, alat tersebut larut dengan sendirinya. Ini sangat membantu pada pasien yang menderita demensia, TBI, dan kondisi otak lainnya. Yang terakhir ada sensor yang dapat ditelan. Sensor yang dapat ditelan atau dicerna adalah perangkat elektronik non-invasif yang dapat dicerna yang terdiri dari bahan yang dapat dimakan yang diaktifkan setelah memasuki tubuh. Sensor merekam obat yang diminum dan mengirimkan sinyal ketambalan yang dapat dipakai di batang tubuh, mengirimkan data ke aplikasi smartphone. Akibatnya, dokter dapat melacak pengobatan pasien mereka dan menyarankan pengobatan yang sesuai. Beberapa aplikasi terkenal dalam Internet of Medical Things atau IoT. Yang pertama ada Global Positioning System atau GPS di nebulizer pada pasien dengan asma, digunakan untuk merekam informasi lokasi ketika peralatan medis digunakan oleh pasien. Yang kedua ada perangkat gelang atau bracelet device, digunakan untuk merekam dan mengelola kualitas tidur dan aktivitas olahraga sehari-hari. Yang terakhir ada Smart Health Device dengan health sensor yang dikembangkan untuk mengkaji, membantu dan mengobati pasien serta perawatan diabetes, tingkat lanjut, perawatan jantung, pemberian obat, prediksi serangan asma, kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan IoT dalam sistem kesehatan. Yang pertama, dapat melakukan pemantauan jarak jauh. Yang kedua, pencegahan penyakit dikarenakan pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan
dapat melakukan pelacakan inventaris. Selanjutnya, tantangan IoT atau Internet of Things dalam sistem kesehatan. Yang pertama, keamanan dan privasi, ada resiko kegagalan, masalah interoperabilitas, kelebihan volume dan kapasitas data. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan, perkembangan Internet of Things semakin memungkinkan untuk mengintegrasikan perkembangan program maupun wearable device untuk memonitor kondisi pasien dari jarak jauh dan real time. Teknologi IoT atau Internet of Things mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk diimplementasikan dan diintegrasikan ke calm system, telemedicine, dengan menggunakan berbagai macam sensor untuk membaca beragam parameter kesehatan atau perangkat terpasang pada tubuh untuk memantau informasi medis secara real time. Data dan informasi medis dikirimkan ke server atau komputasi cloud melalui internet yang kemudian digunakan oleh tenaga kesehatan dalam analisis lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.